saya pasti dapat kerjaan yang lain lagi. Ya, istri saya mendengarkan istri. Saya nggak pengen mendengar istri sampai menangis. Saya udah ambil satu rumah. Tidak mau. Alright guys, welcome back to chapter David Chaniago. Seperti biasa, jadikanlah segala urusan muridku. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu ya Allah. Jadi tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit yang selamat tanpa melalui Dia, guys ya. Apalagi kalau bukan Yesus. Untuk itu, marilah kita sama-sama kita sebutkan passwordnya. Kita kesaksian lagi, guys ya. Aktif pecah. Luar biasa. Sambil makan. Ini dibeliin gue, jadi di rumahnya dekat warteg situ. Cuma nyari rumah yang simpel aja. Ya, saya simpel ya kan, jadi nyari rumah bukan nyari ya sebenarnya, memang udah Tuhan berikan. Ya kan, ya seperti ini. Ya karena kita belajar menerima apa yang diberikan sama Tuhan. Syukuri apa yang ada. Syukur gitu. Kita susah juga syukur. Ya kan? Tapi bagaimanapun juga ya kan, Tuhan tidak akan melihat kita susah. Nggak bakalan sampai jatuh tergeletak. Jangan sampai jatuh tergeletak ya kan. Jadi intinya walaupun kita merasa susah ya kan, atau sampai di minus di nol pakai gimana, tapi Tuhan kita baik. Ya kan? Tuhan kita pasti mengangkat kita. Luar biasa. Ya gitu kan. Dia sambil pelayanan sambil makan. Sambil makan ya. Jadi saya di sini ini kita dari bulan baru ya kan. Jadi ini pemberian Tuhan. Ya walaupun ini kondisi rumah ini rumah lama ya kan, tapi buat saya ini rumah baru buat saya yang diberikan oleh Tuhan. Bayangin guys, orang lagi susah payah, kondisi kayak gini malah dikasih Tuhan. Aduh, saya iri sama di video ini. Ini kesaksiannya luar biasa guys. Ya. Dia juga pernah susah, Ya. pernah nggak makan mangga ya. Ya. Gue inget dulu kesaksiannya makan mangga. 2008 yang lalu ya kami itu tadinya hidupnya di Surabaya berlimpahan ya kan, susah kembali lagi ke rumah asal yang ada di Bekasi Tambun. Di sana dengan kondisi udah minus lah, kayak tadi dibilang di bawah nol minus ya kan? Kalau nol mending minus. Minus apapun juga yang saya kerjakan itu ya kan, kalau tidak membuahkan hasil. Karena saya terus terang aja ya, waktu tahun 2008 itu ya kan, saya merasa saya dulu kan memang bukan orang enak ya, jadi saya tuh merasa saya punya keahlian, saya punya kemampuan, Arogan. sehingga saya mengandalkan kekuatan saya sendiri ya kan. Habis saya ya kan, saya terus terang aja sebenarnya tuh punya rumah yang di Bekasi satu, yang di Jakarta satu. Dengan saya mengandalkan kekuatan sendiri, saya udah kompromi sama istri. Gimana nih? Rumah kita jual yang satu yang di Jakarta, ya kan, untuk kita modal. Karena saya ini punya background, ya kan, seorang manajer yang bisa memanage usaha, ya, Manajer itu, ya manajer namanya, ya kan, ya gitu kan. Dia saya mengatakan profesi saya bisa, saya mampu apa segala macam. Tapi saya lupa sombong. Benar kita, saya lupa. Ya kan, ketika saya sombong seperti itu, saya lakukan, saya udah jual rumah apa segala macam. Dalam waktu 6 bulan habis ya, habis sekali ya, dari 2008 udah sampai 2009 benar-benar jatuh lagi ya kan, jatuh lagi, sehingga apa, buat makan aja sulit ya. Buat makan aja sulit. Kalau sekarang ini makan tuh udah pasti nih ya, tuh ada jengkol, ada ikan, udah nikmat banget ya kan. Tapi kemarin ini susah banget. Waduh, anak kecil, anak 5 nih laki-laki semua yang butuh biaya pada sekolah. Nah itu, ya waduh, sekolah kayak gimana ya? Ya terpaksa kita bersyukur. Kita sekolah ya kan, kita nggak cari sekolah itu bagus kayak gimana, ya kita cari negeri. Ya toh, kita cari negeri yang gaya sekolah kayak gimana, walaupun bagaimanapun juga Tuhan cukupi. Makan pun nggak ada nasi, nggak ada apapun juga. Kita di rumah ada pohon mangga. Ada pohon mangga. Ya ada rencana
ya kan kita pohon mangga ini buat kita bagi-bagi saudara lah, ya. Untuk kita ada sekitar 2 karung, bagaimana? Apa mau hujan terus, bagaimana kita nggak sampai ke Jakarta, kita ada di Tambun ya rumahnya, dan kita beras sudah habis, ya, udah kosong. Ya, dan saya juga percaya ya kita nggak usah minta-minta lah, ya. Segala macam. Akhirnya saya sepakat sama anak saya, sama istri saya, ya kita mau konsumsi ada, kita nikmatinya ada, kita bersyukur, ya. Luar biasa, nggak mengira-ngira anak saya lapar, dia kupas mangga. Pagi, siang, sore, ya kan, sampai malam pun kita masih menikmati mangga. Jadi dalam 2 karung itu, kalau nggak kan 2 karung yang karungnya 25 kilo beras itu, ya, itu selama 9 hari, 9 hari, ya kan keluarga kami tuh makan mangga, ya kan, makan mangga itu. Tadi lu makan mangga, lauknya apa? Nah, kalau udah makan mangga itu kan kenyang, nggak perlu lauk, ya kan, udah manisnya apanya. Enggak, itu kita nggak tahu kok bisa kejadian kayak gitu. Anak lapar, kupas mangga. Kita lapar, kupas mangga. Ternyata sampai 9 hari kita makan mangga. Ya, itu di tahun 2009. Ya, di tahun 2009. Tetapi bagaimanapun juga, saya percaya, ya kan, sesusah-susahnya kita, itu sejatuh-jatuhnya kita, Tuhan pasti bantu. Yang penting kita mau kembali padanya. Nah, itulah ya, saya mengandalkan kekuatan sendiri. Saya bisa, saya kuat, saya jago apa segala macam, akhirnya saya jago. Ya kan? Di tahun 2010 saya bangkit kembali. Wih, ada kemuliaan kan? Ya kan, bangkit kembali dulu. Nah, kuncinya apa tuh? Bisa kemuliaan tuh? Dia kembali ya waktu di di Bekasi itu kan saya ikut komunitas. Apa tuh? Waktu itu namanya CAP. CAP itu kursus evangelisasi pribadi. Kalau di Katolik itu seperti itu. Ya kan? Jadi saya ikut-ikut. Jadi ini adalah Katolik guys. Ya, saya Kristen Katolik, gitu, ya. Tapi kita nggak pikir di situ Tuhan lah urusannya itu ya. Ada Yesusnya. Iya, ada Yesusnya. Ada Tuhan Yesusnya, ya kan. Nah, saya dari situ saya membaur pelayanan, gitu. Ya. Jual-jualan di gereja juga dikasih apa segala macam. Orang-orang gereja tahu kondisi saya anaknya banyak. Pokoknya yang anaknya banyak itu siapa? Pius. Terkenal begitu. Pius mana itu yang anaknya banyak, pasti itu dia. Nah, dari situ saya mensyukuri. Akhirnya saya ada pelayanan di kursus evangelisasi pribadi. Ya. Saya juga nggak lama kemudian saya dapat kerja sebagai supir ya. Sebagai supir driver yang nggak ada rasa. Malahan saya terus terang aja ya kan. Waktu saya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak jajan sekolah aja, saya pernah jadi ojek. Saya pernah jadi ojek. Ya. Wah, ojek dah. Ya, saya pernah jadi ojek. Kalau sekarang kan ojek online, kalau dulu nggak ada. Kita di pangkalan. Ya, opak, ojek pangkalan. Istri saya nggak tahu. Istri saya nggak tahu. Tapi di kesaksian tadi istrinya nonton gimana? Nggak apa-apa. Istri saya nggak tahu, ya kan? Istri saya nggak tahu, ya kan? Tapi bagaimanapun juga, saya pengen keterbukaan supaya saya dipulihkan. Oke. Saya mau sama istri saya. Ya. Aku di luar baru dapat 1 kali antaran apa? Ya saya bawa orang, ya toh, dari rumah ke pasar Tambun itu 5.000. Saya baru dapat 5.000. Nah, istri saya itu tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu. Ya kan, istri saya sampai sedih. Kamu jangan ngojek. Nanti kamu ada apa, ada ini, ada itu kayak gimana, ya kan? Ya karena saya terus saya nyari nafkah untuk kegiatan kegiatan sehari-hari menafkahi keluarga. Bagaimana kalau istri sampai sedih apa gimana? Saya kan nggak nyaman, ya kan? Akhirnya apa? Saya pulang, saya sedih, saya nangis sama istri. Saya bilang, saya mau ngedengerin kamu. Ya. Saya nggak mau deh, saya pasti dapat kerjaan lain lagi. Ya, Istri. Saya mendengarkan istri. Saya nggak pengen mendengar istri sampai menangis. Biarlah biar saya. Nah, kayak dari situ ya kan, saya udah nggak mau ojek lagi. Nah, itu akhirnya saya dapat kerjaan. Ya. Akhirnya saya dapat kerjaan. Saya dapat kerjaan juga dan saya juga dapat komunitas yang baik. Yes. Ya, yaitu yang sekarang saya rutin, yaitu
Pelayanan di mana? Pelayanan di FGD MFI. Saya pelayanan di FGD MFI yaitu dari tahun 2010 saya ikuti. Iya. Ya kan saya ikuti di sono ya saya sebagai member. Member dulu Ya kan, dong. sebagai Nggak member mungkin ya langsung. kan. Terus saya sebagai member juga saya tuh masih pulang pergi. Saya pelayanan di Jakarta setiap hari pulang pergi naik bus dulu bus. Saya nggak kenal kereta 2010 naik bus ya. Saya naik bus ya kan jadi berangkat itu pagi-pagi sekitar jam 5-an, pulangnya juga itu sekitar jam 11-an. Ya, tapi bagaimanapun juga saya pengen menafkahi keluarga. Dan benar banget ya kan itu kalau kita masuk di Full Gospel Ya. katanya orang-orang tersebut orang-orang pengusaha. Ya. Saya pikir pengusaha seperti apa kayak konglomerat, Ya. berhasil punya anak buah, Ya. ya kan punya karyawan seperti itu. Tidak ternyata. Tapi yang saya tanya ternyata itu para pengusaha yang sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Atau keluarganya. Iya kan, udah yang bisa menafkahi diri sendiri atau keluarganya itu bisa jadi member FGD itu namanya pengusaha. Makanya saya juga heran pengusaha ada teman-teman yang tukang ojek juga, yang tukang bakso juga. Tukang ojek Ya kan? boleh gabung. Boleh, iya makanya saya bilang kok ini pengusahanya kok kayak gini saya bilang. Makanya kan saya tanya-tanya waktu tahun 2010 itu. Ya kan kepada leader yang kan pengen tahu gitu kan. Yang lucu para leader sekarang ada loh yang kerjanya jaga toilet. Ya. Saya tahu banget Ya. siapa orangnya tapi saya nggak usah sebut. Ya. Dia jaga toilet tapi sekarang udah sukses. Dia punya Ya. perusahaan sendiri, dia bisa mulai keluarganya Ya. dari jaga toilet guys. Jadi nggak usah berkecil hati kalau di dalam Yesus ya dia. Betul. Benar. Sukacita nggak bisa direbut. Yang penting kita itu ada sukacita di dalam Yesus, jangan berkeluh kesah. Ya, Itu dia Ben. Makan mangga juga yang ya. tadi saya bilang, saya punya anak 5. Ya kan, Anak saya sekolah, ya laki-laki semua butuh sekolah pakai gimana macam ya. Ya, jadi saya istilahnya tuh mau kerja di Jakarta, pengen nyekolahin anak di Jakarta, dan saya nggak mau jauh dari keluarga. Saya di Jakarta di mana ya? Ya. Nah, awalnya ya Tuhan udah memberi saya karena saya mau. Saya minta sama Tuhan, saya nggak mau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya. Saya juga nggak mau mengandalkan kekuatan. Saya punya teman banyak, saya minta bantuan. Ya. Karena bantuan itu sifatnya Sementara. Benar. ya kan? Habis. Tapi kan kadang-kadang kita menjadi terlena, ya toh? Menjadi nyaman. Iya. Ketika banyak teman, ya kan? Ketika banyak kawan, banyak yang bantu kanan kiri kita manfaatin. Jadi kita nyaman di situ. Nah ini saya nggak mau seperti itu, ya kan? Saya doa-doa terus. Saya malah sama teman-teman, ya kan, yang baik terima, saya suka menjauhin, ya kan? Saya lagi belajar begitu, karena saya kepengen nggak mau mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri lagi, teman gua banyak yang sukses. Gua minta bantuan sama dia itu juga jangan. Iya. Kita minta bantuan sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus. Kita minta bantuan sama Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi saya ingat nih Ben. Nah, Ketika Petrus Ben. nah, Orang dia itu jago banget ya ikan Ben. ya. Tapi dia mengandalkan kekuatan sendiri. Sotoy. Ketika Tuhan lihat itu anak buah-buah nyarikan susah tuh. Ah. Iya. Sekuat tenaga dia Ah. udah berjam-jam berhari-hari saya di sini Yesus nggak dapat ikan. Tapi kalau Tuhan yang nunjuk buat tenggelam deh perahunya deh berkelimpahan ikan. Kalau kita nunjuk diri kita sendiri tenggelam. Tapi kalau Tuhan yang nunjuk sampai perahu-perahu yang lain di keluarga maksudnya itu kan penuh. Ya. Jangan takut ya Be kalau seandainya kita ditunjuk sama Tuhan. Kayak Bebe bilang tadi, pemulihan terjadi. Bahkan berlimpah. Tapi jangan lupa sombong juga. Terlalu banyak perlimpahan juga jatuh kapalnya. Mati juga. Itu ada ceritanya. Nah gimana Be? Makanya saya udah bola. Saya udah nggak pengen lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Ya kan, makanya oke ya. Karena saya udah habis satu rumah. Penting Be kalau Saya udah habis satu rumah. Tidak mau habis lagi. oh mau. Saya mau. Saya mau apa namanya? Saya mau senang di dalam Udah Tuhan. lama jangan. Masalah harta apa segala macam saya mau sehat. Kalau saya sehat pasti ya kan saya bisa beraktivitas. Nah ini ya kan karena saya mau ya kan pacar sama istri mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita mau anak-anak sekolah di Jakarta. Ya ketika kita mau sekolah di Jakarta Tuhan menyediakan tempat loh.
Iya. Walaupun tempatnya itu mungkin kalau kayak orang itu, wah ini kayaknya tidak pantas buat Pak Pius, Iya. gitu. Tapi saya merasa di mata Tuhan itu pantas. Saya menempati rumah itu. Iya, di mata Tuhan yang penting. Ya, di mata Tuhan, bukan di mata orang lain. Yang penting ya kan. Jadi saya mau menempati itu rumah itu dengan kondisi seperti itu, ya kan? Ya, saya tempatin lah. Nah, terus lagi anak saya juga ditolong sama Tuhan masuk di sekolah negeri, ya kan? Ya, sekolah negeri, di antaranya juga itu sekolah negeri SMK 9 dan juga yang SMP juga. Udah kelihatan kirinya terlalu be. Bocoran nih masuk dong. Waduh nggak masuk istri. Nih, gue dikasihnya nih Miss Pius nih, si Lili namanya. Coepan. Coepan. Nah, namanya Coepan. Wih, masih hangat guys. Ya. Ini berkelimpahan nih, lagi makan dapat makan. Ya. Gimana cerita? Ya, jadi anak saya ketika kita mau ya bersekutu, kita mau ya kita mau meminta sama Tuhan bagaimana keluhan Tuhan, yang penting dengan hati kita tulus, kita buat keluarga kita. Saya minta Tuhan, saya minta bantuan sama Tuhan buat anak saya sekolah, buat saya juga tinggal di Jakarta ya kan. Kalau tinggal di Jakarta kan sedikit-sedikit kita harus ngekos Duit ya, dulu. dulu kan apa segala macam, tapi ada aja difasilitasi sama Tuhan ya kan. Bayangkan aja kalau kita mau ngontrak rumah aja ya, kalau itu kontrak rumah di Jakarta itu mesti 2 tahun. Harus Kalau iya harus 2 tahun ya kan. Waktu itu ada kejanggalan, saya minta setahun aja nggak bisa. Tapi kita doa terus ya kan, kita kontrak tetap 2 tahun, dia kasih harga 25 juta 2 tahun. ya 2 tahun, tapi terakhir jadinya 15 juta. Itu kan luar biasa. Bukan itu 40% itu berkurang. Iya, makanya itu saya nggak tahu kayak gimana ya kan. Tetap itu ya, jadi itu 2 tahun itu ada di Pejagalan, di Pekojalan, di Pekojan Gang 4 itu di situ. Dan di situ juga ya kan, karena Tuhan begitu baik sama saya jadikan tempat rumah doa di bawahnya. Jadi saya tinggal 15 juta itu dengan kondisi juga dibantu teman juga, tapi saya nggak minta ya. Tapi ada teman yang memfasilitasi. Lu tinggal di situ Pius, gitu. Ya, lu tinggal di atas, di bawah itu kan ya buat kita ngobrol-ngobrol kayak gimana. Jangan ngobrol, saya bilang, saya mau bikin mesbah doa. Ya kan? Ketika saya ya kan bersama Pak Yusuf Adi Wijaya diangkat jadi Ardi di FGBMFI, ya kan, kita kan tadi kan udah menjalanin ya dari member, dari official sampai chapter presiden sampai pilot sampai Ardi ya regional director kan, ya kan. Nah itu saya satu lifting sama Pak Yusuf Adi Wijaya, ya kan, sama John Wing juga tahun 2000. John Wing ada tuh videonya nanti di sini. Ya toh. Tahun 2016 apa tahun 2017 tuh lupa. Saya tuh benar dilantik tuh ketika itu menjadi regional director. Ya, dari situ ya setiap ada ada agenda-agenda dari regional ya kan. Dulu tuh regionalnya regional doa itu namanya Pak Erwan Gunawan. Ya kan, itu departemen prayer doa itu Pak Erwan Gunawan. Nah, Pak Erwan Gunawan bilang setiap Ardi regional director harus ada kubu doa, harus ada mesbah Tuhan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, makanya ketika kami sekeluarga dapat rumah ya kontrakan, di bawahnya kami tergunakan untuk mesbah Tuhan. Kita doa-doa di situ terus. Itu terjadi mujizat terhadap anak saya. Anak saya dari dia sekolah di negeri, dia sampai lulus bukan hanya sekolah di negeri gratis aja, tetapi juga Tuhan nambahin untuk KJP Plus-nya. Wah, itu anak saya itu udah sekolah gratis, ya kan, udah sekolah gratis, dikasih uang jajan gratis, untuk biaya perlengkapannya juga gratis. Semuanya tuh serba gratis jadinya. Nah itulah, aduh. Jadi saya doa-doa terus ya kan. Kalau kata dari tahun 2017 di mesbah Tuhan itu kita doa terus. Doanya apa? Saya tuh selalu minta kesehatan. Sehat dulu ya. Saya minta kesehatan. Saya mau melayani, gitu.
Saya mau melayani kalau anak-anak saya udah pada gede, Imam saya harus bersama istri. Ya kan? Saya mau melayani, saya mau ajak kemana pun saya pergi melayani, saya pasti ajak istri. Oh, ini melayani bersama istri nih. Saya melayani bersama Oke, istri. kita potong dulu guys. Jadi penasaran